Sudah cukup memprihatinkan bahwa beberapa orang harus melakukan crowdfund. Crowdfund ini adalah upaya kita untuk kayak open donasi supaya orang-orang di sosial media bisa memberikan kita sumbangan. Tapi guys, orang-orang yang melakukan crowdfunding ini biasanya mereka ini memerlukan bantuan medis, gak punya uang, atau mungkin mereka sedang dalam bencana, atau apapun itu, dia ini kayak butuh banget uang gitu loh. Tapi guys, bagaimana jika orang yang melakukan ini adalah penipuan dengan membuat orang lain merasa kasihan sama dia hanya untuk dia supaya bisa menjalankan hidup mewah. Jadi inilah yang dilakukan oleh wanita ini yang akan kita bahas dalam video kali ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Debbie Krenkin yang sekarang telah diberi julukan sama netizen di internet sebagai Debbie the Scammer atau Debbie si penipu. Sebelum kita masuk lebih dalam ke videonya, jadi TikToker ini adalah TikToker yang berasal dari California dan merupakan seorang wanita transgender. Nah, kenapa aku garis bawahi kata-kata transgender? Karena dia ini menggunakan identitas transgendernya untuk menipu seluruh orang di platform TikTok. Nah, aku juga baru tahu nih bahwa di seluruh dunia, nggak tahu kalau di Indo iya atau enggak, bahwa seorang transgender ini tidak memiliki akses untuk kayak life saving atau enggak urgent medical care atau enggak surgery hanya sekedar supaya mereka ini bisa survive untuk hidupnya, atau bahkan untuk menjadi dirinya sendiri aja kayaknya susah diterima gitu guys. Ya sebenarnya mereka ini bisa loh mendapatkan itu semua kayak bantuan-bantuan dari pemerintah, tapi itu harus daftar dan kayak masuk waiting list, dan itu bisa lama banget prosesnya, bahkan bisa sampai 1 dekade itu 10 tahun gitu loh. Ya kecuali kalau mereka ini kaya raya, mereka ini bisa kayak bayar sendiri aja gitu. Akibatnya banyak orang-orang yang transgender yang memilih untuk menggunakan GoFundMe. Jadi GoFundMe ini yaitu aplikasi untuk kayak open donasi gitu loh guys. Dan kalian tahu ini akan jauh lebih berbahaya karena misalkan disalahgunakan gitu loh. Debbie Krenkin adalah salah satu orang yang akhirnya kayak membuat video TikTok untuk meminta bantuan kepada orang-orang supaya menyumbangkan duit mereka ke situs yang udah dia buat di GoFundMe dia dengan target yang dia tetapkan sebesar kurang lebih hampir 300.000 US dollar. Wah, kalian bisa hitung tuh kayaknya udah 4M deh, wow. Tentu saja Debbie membuat beberapa video dan akhirnya hasil kerja kerasnya terbayar. Lebih tepatnya hasil mengemisnya ya guys. Ups. Saat dia berhasil masuk ke algoritma TikTok, tentunya video-video dia tuh kayak FYP dan jutaan orang menonton video dia. Jadi of course akhirnya banyak orang-orang yang membantu menyumbangkan uang-uang mereka ke GoFundMe-nya. Jadi kayak makin banyak gitu loh guys. Tapi yang tidak diketahui penggemarnya oleh Debbie ini, bahwa Debbie ini ternyata sudah melampaui batas dari yang dia targetkan. Dan ternyata dia ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari 300.000 US dollar. Wah, kalau dirupiahin tuh nolnya ada berapa ya guys? Namun ketika semuanya berjalan dengan baik, dia mendapatkan apa yang dia mau, seketika hidupnya langsung kayak berbalik gitu loh guys, ketika ada satu orang yang mengekspos kalau Debbie ini adalah seorang penipu. Pertama-tama Debbie ini kayak di-spill, kayak disindir karena telah membuat target di GoFundMe-nya ini kayak terlalu banyak, terlalu tinggi jumlahnya. Konten kreator lainnya juga berkomentar bahwa seorang wanita yang ditugaskan surat saat lahir hanya perlu membayar 1/3 dari jumlah yang dikampanyekan Debbie. Nah, aku juga nggak ngerti itu maksudnya apa. I mean mungkin kalau seorang pria atau wanita maksudnya yang pengen transgender, pengen merubah gendernya itu, mungkin kayak diberi keringanan, jadinya nggak sebegitu banyaknya 300 dolar, jadi mungkin bisa 1/3-nya gitu kali ya guys. I don't know, kalau misalkan kalian tahu komen di bawah ya. Nah, inilah yang dikomentari oleh TikToker trans juga ya bernama Cici Jacobson. Nah, ini komennya. Jadi dari apa yang dikatakan sama Cici Jacobson itu, si Debbie ini mencurigakan dan harus kayak ditelusuri lebih jauh nih guys. Transgender lainnya di TikTok yang bernama Quantain memanggil Debbie karena telah menyesatkan orang-orang lewat ceritanya itu loh. Itu kayaknya bohong. Nah, katanya Debbie ini kan tinggal di California yang which is dia ini lebih gampang kayak mengumpulkan dana untuk membuat asuransi kesehatannya. Dan ketika dia ingin melakukan operasi plastik atau operasi penggantian gender itu, apapun itu, dia ini bisa mendapatkan free operasi gitu. All your surgeries
through Medicare can be done for free, for $0. I literally have a friend who got her orchiectomy, who got her FFS, and is now going to get her bottom surgery for free. Semua ini benar-benar gila ya kalau dipikir-pikir. Tapi untuk waktu yang cukup lama, Debbie ini benar-benar tidak peduli sama omongan orang. Kayak banyak orang yang ngatain dia penipu, kayak cuma cari simpati, cari sensasi. Tapi Debbie sama sekali nggak gubris itu loh guys. Wah ini kayaknya udah urat malunya udah putus banget nih. Nah begitu Debbie ini kayak di-spill sana sini oleh berbagai macam kreator, akhirnya masa kejayaannya pun runtuh ketika ada satu wanita transgender juga yang bernama Zaya yang memutuskan untuk membuat video TikTok dan mengekspos semua kebohongan Debbie dengan bukti-bukti yang nyata gitu. Nah si Zaya akhirnya nge-expose dengan bukti setelah Debbie itu kayak menuduh si Zaya ini menyebarkan informasi bohong tentang dirinya. Wow, bagus nih si Zaya, akhirnya kayak langsung dibeberin aja tuh buktinya. Of course, Zaya tidak mengecewakan kita sebagai netizen yang haus akan kejujuran ya. Dan si Zayati mengatakan bahwa Debbie ini mengumpulkan dana sebenarnya bukan untuk operasi. Dan kita tahu kan operasinya itu bisa free loh. Hal pertama yang Zaya expose bahwa Debbie ini menggunakan uang hasil donasinya ini untuk membeli mobil baru. Karena Debbie ini juga memposting dokumen yang mengungkapkan mobil apa yang dia miliki. Jadi dia keceplosan dia punya mobil baru. Instead I have an Audi A5, I don't have an Audi A5. Hate to break it to you, babe, but this is a screenshot from your GoFundMe with the bill of your car payment, and it says the color of your car is Mythos Black, which is a custom. Hal berikutnya, dia juga menemukan bahwa Debbie ini ternyata tinggal di apartemen mewah di LA. Wow, kenapa gitu? In Beverly Hills, you don't know my address. You may or may not live in Beverly Hills, but you do live in a luxury apartment somewhere in Los Angeles because your rent is $3,300. Semua ini sangat gila ya guys, kalau misalkan dipikir-pikir bisa gitu loh. Dan ketika orang-orang udah telanjur simpati sama dia, justru dia ternyata malah membohongi kita. Tapi netizen dan publik tuh masih dibikin kayak bingung. Kayak kenapa Debbie harus membeli mobil yang bener-bener baru dan harus tinggal di apartemen yang mahal gitu. Why? Atau mungkin itu dia ngebiayain brondongnya, pacarnya ya, kita nggak tahu ya. Tapi guys, fakta yang membanggongkan ini lebih mengejutkan sih guys. Bahwa Debbie melakukan penggalangan dana ini bukan hanya 1, 2, 3, enggak. Tapi dia ini punya 9 akun yang berbeda. Dan dia sengaja membuat banyak gitu supaya kita netizen tuh kayak terlihat kok ini targetnya nggak memenuhi gitu loh, makanya dia bikin satu lagi, sampai banyak gitu. Dan itu hanya di GoFundMe aja loh, ada 9 GoFundMe, wow. Terus guys, ada TikToker lainnya yang bernama Bob the Drag Queen berhasil mengetahui bahwa Debbie juga memiliki kayak akun juga di Indiegogo yang merupakan akun crowdfunding. Jadi kayak semacam GoFundMe juga guys. Dan gak hanya itu guys, ternyata si Debbie ini juga punya merchandise. Ih, sok ngartis banget ya nih orang gitu. Dan kalau kalian mau nih beli merchandise-nya, nah kalian harus merogoh kocek sebesar $200 atau sekitar ya 2,5 jutaan, 3 juta hanya untuk satu hoodie dengan muka dia yang gede banget di tengah-tengah. Kayak siapa yang mau beli, mohon maaf gitu. Ya meskipun si Zaya sama kreator-kreator lainnya udah mengekspos kalau Debbie ini penipu, Debbie seorang scammer, tapi si Debbie sampai sekarang masih melakukan hal-hal itu. Dia masih bikin video-video di TikTok kayak beberapa kali gitu untuk meminta orang-orang supaya menyumbang uangnya ke GoFundMe dia. Kayak wow, bener-bener ini nggak punya malu nih si Debbie ya, hebat. Dan sampai sekarang pun juga Debbie masih menggunakan uang hasil donasi-donasi itu untuk hidupnya, untuk lifestyle dia yang super mewah, super fancy kayak wah gitu loh, astaga. Kayak ya makanya sekarang netizen udah hilang respect dan bodo amat. Tapi kok masih ada yang nyumbang ya, aku juga heran nih. Oke guys, jadi segitu aja pembahasan kita tentang Debbie, si scammer, Debbie seorang penipu handal gitu kan. Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga pernah mengalami hal yang sama atau mungkin teman-teman kalian penipu seperti dia? Coba komen di bawah. Dan kalau misalkan ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa ide di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you on next video. Bye!